Dalam ajaran Islam, Nabi Isa putra Maryam adalah salah satu rasul besar yang diutus kepada Bani Israel dengan membawa kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya. Salah satu pesan terpenting yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya adalah kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelah dirinya yang bernama Ahmad. Pernyataan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam teologi Islam karena menjadi mata rantai kenabian yang menyambungkan risalah Nabi Musa dengan risalah Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel bahwa dirinya adalah utusan Allah yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahnya yang bernama Ahmad. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai pernyataan eksplisit bahwa Nabi Isa secara sadar dan terbuka menyampaikan kepada kaumnya tentang kenabian terakhir yang akan datang setelah dirinya. Nama Ahmad memiliki makna yang sangat dalam karena berasal dari akar kata pujian dan sanjungan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad yang menunjukkan sifatnya sebagai manusia yang paling banyak memuji Allah dan paling terpuji di sisi Allah. Dengan menyebut nama Ahmad Nabi Isa, tidak hanya menyampaikan kabar tentang datangnya seorang nabi baru, tetapi juga menegaskan karakter spiritual dan moral dari nabi terakhir tersebut. Hal ini menunjukkan kesinambungan ajaran tauhid dari para nabi sebelumnya menuju penyempurnaan risalah Islam. Namun kabar tentang datangnya nabi terakhir ini justru menimbulkan penolakan keras dari sebagian besar pemuka Yahudi pada masa itu. Menurut catatan sejarah dan penjelasan para ulama, penolakan ini bukan semata karena mereka tidak memahami pesan Nabi Isa, tetapi karena pesan tersebut bertentangan dengan kepentingan kekuasaan dan otoritas keagamaan yang telah lama mereka pegang. Dengan mengakui akan datangnya nabi terakhir dari luar Bani Israel, berarti mereka harus merelakan keistimewaan eksklusif yang selama ini mereka klaim sebagai bangsa pilihan. Oleh karena itu, ajaran Nabi Isa dianggap sebagai ancaman serius. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa penolakan terhadap Nabi Isa mencapai puncaknya ketika beliau secara terang-terangan menyeru kepada tauhid yang murni dan mengoreksi berbagai penyimpangan hukum yang dilakukan oleh para pemuka agama. Ketika Nabi Isa juga mengumumkan bahwa dirinya bukan nabi terakhir dan bahwa setelahnya akan datang seorang rasul bernama Ahmad, maka kemarahan para pemuka Yahudi semakin besar. Dalam tradisi Islam dijelaskan bahwa mereka menuduh Nabi Isa sebagai pendusta, penyihir, dan pengacau ketertiban agama. Dari sinilah muncul rencana untuk membunuh Nabi Isa sebagai cara untuk menghentikan dakwahnya. Para mufasir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan bahwa keinginan untuk membunuh Nabi Isa bukanlah semata reaksi emosional, tetapi merupakan keputusan politik dan keagamaan yang terorganisir. Mereka khawatir pengaruh Nabi Isa akan semakin besar dan membuka jalan bagi pengikut yang lebih luas yang kelak akan menerima nabi terakhir yang dijanjikan. Oleh karena itu, mereka berusaha menutup pintu tersebut dengan cara menghabisi Nabi Isa. Akan tetapi, Al-Quran menegaskan bahwa mereka tidak berhasil membunuh dan tidak pula menyalib Nabi Isa, melainkan Allah mengangkatnya kepada sisinya dan menyelamatkannya dari makar musuh-musuhnya. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa kabar tentang Nabi Ahmad sebenarnya memiliki akar yang kuat dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam kajian perbandingan agama, para ulama seperti Al-Qurtubi dan Ar-Razi menjelaskan bahwa nubuat tentang datangnya nabi terakhir dapat ditemukan dalam teks-teks yang masih tersisa dari Taurat dan Injil, meskipun telah mengalami perubahan. Mereka menyebutkan bahwa sifat-sifat nabi terakhir seperti pembawa hukum yang sempurna, penyempurna akhlak, dan pemimpin umat manusia sangat sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad. Oleh karena itu, penyebutan nama Ahmad oleh Nabi Isa
bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi merupakan bagian dari rencana ilahi yang telah ditetapkan sejak awal. Tanggapan para ulama juga menekankan aspek keadilan ilahi dalam peristiwa ini. Penolakan dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Isa dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi penentangan sebagian Bani Israel terhadap para nabi mereka sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa banyak nabi yang mereka dustakan, bahkan mereka bunuh tanpa alasan yang benar. Dengan demikian, peristiwa penolakan terhadap Nabi Isa dan kabar tentang Nabi Ahmad dipahami sebagai bagian dari ujian keimanan dan kejujuran spiritual. Siapa yang mengikuti kebenaran akan menerima pesan tersebut dengan hati terbuka, sedangkan siapa yang terikat pada hawa nafsu dan kepentingan duniawi akan menolaknya. Para ilmuwan Muslim kontemporer juga menambahkan bahwa dialog antara Islam Kristen dan Yahudi seharusnya berangkat dari pemahaman sejarah ini. Mereka mengajak untuk melihat Nabi Isa sebagai sosok yang dimuliakan dalam Islam, yang membawa kabar tentang Nabi Muhammad dan menyeru kepada penyembahan Allah semata. Dengan memahami bahwa Nabi Isa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan justru menunjuk kepada Nabi terakhir yang akan datang, maka jembatan dialog antar umat beragama dapat dibangun di atas dasar kejujuran ilmiah dan penghormatan terhadap wahyu. Pada akhirnya, kisah Nabi Isa yang menyampaikan kabar tentang Nabi Ahmad dan penolakan yang dihadapinya menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Ia mengajarkan bahwa kebenaran seringkali ditentang, bukan karena tidak jelas, tetapi karena mengancam kepentingan yang mapan. Para ulama Muslim sepakat bahwa kewajiban umat Islam adalah meyakini seluruh nabi tanpa membeda-bedakan, serta menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi yang risalahnya menyempurnakan seluruh ajaran sebelumnya. Dengan keyakinan ini, umat Islam memandang Nabi Isa bukan sebagai figur yang terpisah, melainkan sebagai bagian penting dari rangkaian panjang kenabian yang semuanya bermuara pada tauhid dan pengabdian total kepada Allah. Kelanjutan dari kisah ini juga dibahas oleh para ulama dari sisi hikmah dan dampak jangka panjangnya terhadap sejarah keimanan manusia. Mereka menjelaskan bahwa penyampaian kabar tentang Rasul terakhir oleh Nabi Isa bukan hanya sekadar informasi masa depan, tetapi juga ujian batin bagi kaumnya. Ujian tersebut mengukur apakah mereka benar-benar tunduk kepada kehendak Allah atau justru menjadikan agama sebagai alat mempertahankan status dan pengaruh. Banyak ulama menegaskan bahwa penolakan itu menunjukkan pergeseran niat dari ibadah menuju dominasi kelompok, sehingga wahyu tidak lagi diposisikan sebagai petunjuk, melainkan ancaman. Sebagian cendekiawan Muslim menjelaskan bahwa sikap keras terhadap Nabi Isa berakar dari trauma sejarah dan rasa takut kehilangan identitas. Selama berabad-abad Bani Israel menunggu seorang pembebas yang sesuai dengan bayangan mereka sendiri, yaitu sosok politik yang mengangkat kejayaan duniawi. Ketika Nabi Isa datang dengan kelembutan pesan spiritual dan bahkan menyampaikan bahwa penutup para nabi akan datang dari jalur yang tidak mereka duga, maka harapan lama mereka runtuh. Kekecewaan itu berubah menjadi permusuhan yang kemudian dibungkus dengan alasan hukum dan tuduhan sesat. Para ahli tafsir juga mengaitkan peristiwa ini dengan sunnatullah dalam perjalanan dakwah. Setiap nabi yang membawa pembaruan pasti menghadapi perlawanan dari elit yang mapan. Nabi Isa menjadi contoh bagaimana kebenaran dapat dibungkam secara fisik, namun tetap hidup secara makna. Walaupun dakwah beliau hendak dihentikan dengan kekerasan pesan yang disampaikannya justru terus bergema hingga berabad-abad kemudian dan menemukan pemenuhannya pada diri Nabi Muhammad. Hal ini dipandang sebagai kemenangan kebenaran yang tidak bergantung pada kekuatan senjata atau kekuasaan manusia. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim klasik, pengangkatan Nabi Isa ke sisi Allah memiliki makna simbolik dan teologis yang sangat dalam.
Ia menunjukkan bahwa Allah menjaga para rasul-Nya dari kehinaan yang direncanakan oleh para penentang. Selain itu, peristiwa ini juga menyisakan ruang sejarah agar manusia tetap memiliki pilihan iman. Seandainya Nabi Isa benar-benar terbunuh seperti yang mereka klaim, maka banyak orang akan menjadikan peristiwa itu sebagai dalih untuk membenarkan kebatilan. Dengan diselamatkannya Nabi Isa, maka klaim tersebut dipatahkan dan kebenaran wahyu tetap terjaga. Para pemikir Muslim modern menambahkan bahwa narasi tentang Nabi Isa dan kabar mengenai Nabi Ahmad seharusnya dibaca dengan pendekatan etika. Pesan utamanya bukan hanya tentang siapa yang datang setelah siapa, tetapi tentang sikap menerima kebenaran meskipun datang dari arah yang tidak sesuai ekspektasi. Mereka menekankan bahwa inti risalah para nabi adalah pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah. Penolakan terhadap pesan ini akan selalu berulang dalam sejarah dengan wajah dan nama yang berbeda. Kisah ini juga memberikan refleksi mendalam bagi umat Islam sendiri. Para ulama mengingatkan agar kaum muslimin tidak terjebak pada sikap yang sama seperti umat terdahulu, yaitu merasa paling benar, lalu menutup diri dari nasihat dan peringatan. Jika Nabi Isa yang mulia saja ditolak karena membawa kebenaran yang tidak menguntungkan sebagian orang, maka umat Islam pun harus mawas diri agar tidak menolak kebenaran hanya karena bertentangan dengan kebiasaan atau kepentingan kelompok. Dengan demikian, lanjutan dari kisah Nabi Isa dan kabar tentang Nabi Ahmad tidak berhenti pada konflik masa lalu, tetapi terus hidup sebagai pelajaran lintas zaman. Ia mengajarkan bahwa kebenaran ilahi selalu konsisten meskipun pembawanya silih berganti. Siapa yang jujur mencari petunjuk akan menemukan benang merah yang sama pada seluruh risalah para nabi, yaitu keesaan Allah, keadilan akhlak, dan tanggung jawab manusia di hadapan penciptanya. Perjalanan makna dari peristiwa tersebut juga dipahami para ulama sebagai penyingkap tabir tentang hubungan antara wahyu dan kekuasaan. Mereka menjelaskan bahwa ketika ajaran langit bersentuhan dengan struktur sosial yang kaku, seringkali yang diselamatkan bukan kebenaran, melainkan kepentingan. Dalam konteks ini, seruan Nabi Isa tentang datangnya utusan terakhir dipandang sebagai ancaman ideologis yang mampu meruntuhkan legitimasi kepemimpinan agama yang telah menyimpang. Karena itu, reaksi keras muncul bukan dari rakyat kecil, melainkan dari lapisan elit yang merasa posisinya terancam. Sebagian ahli sejarah Islam menyoroti bahwa sikap menolak kabar tersebut sebenarnya bertentangan dengan tradisi keilmuan mereka sendiri. Banyak di antara orang-orang terpelajar saat itu mengetahui tanda-tanda Nabi akhir zaman yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun pengetahuan tanpa ketundukan hanya melahirkan kesombongan intelektual. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya berubah menjadi alat pembenaran. Dari sinilah para ulama menarik kesimpulan bahwa masalah utama bukan kekurangan dalil, tetapi ketidakikhlasan hati. Para pemikir tasawuf melihat kisah ini dari sisi penyakit batin. Mereka menjelaskan bahwa kecintaan berlebihan pada kedudukan dan rasa takut kehilangan pengaruh merupakan hijab yang paling tebal dalam menerima kebenaran. Ketika Nabi Isa menyampaikan berita tentang Ahmad, sesungguhnya beliau sedang mengajak manusia untuk melepaskan ketergantungan pada simbol dan kembali kepada hakikat penghambaan. Ajakan ini terasa berat bagi mereka yang telah nyaman dengan ritual kosong dan status sosial. Dalam literatur akidah Islam, peristiwa ini juga dijadikan hujjah bahwa kenabian bukanlah hasil ambisi pribadi atau garis keturunan yang diklaim sepihak. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki dan menempatkan risalah sesuai dengan hikmahnya. Dengan demikian, keberatan terhadap datangnya nabi terakhir dari luar komunitas tertentu
dipandang sebagai bentuk keberatan terhadap keputusan Allah sendiri. Para ulama menegaskan bahwa iman sejati diukur dari kerelaan menerima ketetapan tersebut tanpa syarat. Narasi ini juga berdampak pada cara umat Islam memandang dialog lintas keyakinan. Banyak cendekiawan Muslim menekankan pentingnya kejujuran sejarah dan keberanian moral dalam berdialog. Mereka menyatakan bahwa menghormati Nabi Isa berarti menerima seluruh pesan yang beliau bawa, termasuk kabar tentang Rasul setelahnya. Mengambil sebagian ajaran dan menolak bagian lain dianggap sebagai sikap selektif yang tidak adil terhadap seorang nabi. Dari sudut pandang pendidikan keislaman, kisah ini sering dijadikan bahan pembinaan akhlak. Para pendidik menekankan bahwa generasi beriman harus belajar dari kesalahan umat terdahulu. Jangan sampai fanatisme kelompok membuat seseorang menutup mata terhadap kebenaran yang nyata. Kesediaan untuk tunduk kepada petunjuk Allah harus berada di atas loyalitas kepada tradisi atau tokoh tertentu. Akhirnya para ulama sepakat bahwa kesinambungan risalah dari Nabi Isa menuju Nabi Muhammad merupakan bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Tidak ada pemutusan bimbingan dan tidak ada pertentangan hakiki antara para nabi. Semuanya membawa pesan yang sejalan meskipun menghadapi penolakan yang serupa. Kisah ini tetap relevan hingga hari ini sebagai cermin bagi siapapun yang mengaku mencari kebenaran, apakah ia benar-benar siap menerimanya atau hanya menginginkannya selama tidak mengusik kepentingan pribadi. Kelanjutan pemahaman ini juga dibahas oleh para ulama dari sisi tanggung jawab manusia terhadap amanah wahyu. Mereka menekankan bahwa setiap pesan kenabian membawa konsekuensi etis yang menuntut keberanian bersikap. Nabi Isa ketika menyampaikan berita tentang utusan terakhir, sesungguhnya sedang menanamkan nilai kejujuran rohani, bahwa kebenaran tidak berhenti pada figur yang sedang dihadapi manusia saat itu. Pesan ini menuntut kesiapan untuk berubah dan berpindah dari kebanggaan lama menuju kepatuhan yang baru. Sebagian ahli pemikiran Islam memandang bahwa reaksi keras terhadap Nabi Isa menunjukkan kegagalan membedakan antara agama sebagai petunjuk dan agama sebagai simbol kekuasaan. Ketika agama direduksi menjadi identitas politik, maka setiap pembaruan dianggap bahaya. Dalam kondisi seperti ini, suara Nabi selalu terdengar asing walaupun isinya adalah seruan kepada keadilan dan kesucian hati. Maka, penolakan terhadap kabar tentang Ahmad dipahami sebagai penolakan terhadap perubahan moral yang lebih luas. Para ulama juga mengaitkan peristiwa ini dengan konsep keadilan Allah di akhirat. Mereka menjelaskan bahwa manusia yang telah sampai kepadanya keterangan yang jelas namun memilih menolaknya akan dimintai pertanggungjawaban. Penyampaian berita tentang Nabi terakhir oleh Nabi Isa memperkuat hujjah bahwa kesempatan untuk menerima kebenaran telah dibuka. Penolakan yang terjadi setelahnya tidak lagi bersumber dari ketidaktahuan, melainkan dari pilihan sadar. Dalam karya-karya ulama tentang sejarah kenabian, dijelaskan pula bahwa kabar tentang Ahmad menjadi penanda penutup zaman kenabian sebelumnya. Sejak saat itu, arah sejarah spiritual manusia diarahkan menuju satu risalah universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, penentangan terhadap kabar tersebut dipahami sebagai upaya mempertahankan sekat kesukuan dan eksklusivitas agama. Islam datang justru untuk meruntuhkan sekat itu dan mengembalikan manusia pada persaudaraan iman. Para pemikir akhlak menambahkan bahwa sikap Nabi Isa sendiri menjadi teladan penting dalam menghadapi penolakan. Beliau tidak membalas kebencian dengan kebencian dan tidak memaksakan penerimaan dengan kekerasan. Keteguhan beliau menyampaikan kebenaran tanpa kompromi, namun tetap menjaga kelembutan hati dipandang sebagai cermin sifat para nabi. Hal ini juga menjadi pelajaran bagi umat Islam agar menyampaikan ajaran dengan hikmah tanpa mengorbankan prinsip.
Narasi ini juga memberi sudut pandang baru tentang makna kemenangan. Para ulama menjelaskan bahwa kemenangan para nabi tidak selalu diukur dari penerimaan masyarakat pada masanya. Kadang kebenaran baru terlihat jelas setelah waktu yang panjang. Kabar yang disampaikan Nabi Isa tentang Ahmad baru sepenuhnya dipahami setelah diutusnya Nabi Muhammad dan tersebarnya risalah Islam. Dengan demikian, waktu menjadi saksi atas kejujuran wahyu. Dalam refleksi terakhir, para ulama menegaskan bahwa kisah ini mengajarkan keseimbangan antara iman dan kerendahan hati. Tidak ada satupun komunitas yang berhak memonopoli rahmat Allah. Siapapun yang mengikuti petunjuknya akan dimuliakan tanpa memandang asal-usul. Dengan memahami kisah Nabi Isa dan berita tentang Nabi Ahmad umat Islam, diingatkan bahwa inti agama bukanlah klaim sepihak, melainkan kepatuhan tulus kepada kebenaran yang Allah turunkan melalui para utusannya. Dalam lanjutan penafsiran para ulama, pembahasan kemudian diarahkan pada dimensi janji ilahi yang tidak pernah gagal. Mereka menjelaskan bahwa penyampaian berita tentang Rasul penutup oleh Nabi Isa merupakan bagian dari ketetapan Allah yang pasti terwujud meskipun ditentang sekeras apapun. Penolakan manusia tidak mampu membatalkan kehendak langit. Justru, melalui penentangan itulah kebenaran semakin tampak, karena Allah menampakkan akibat dari sikap ingkar dan dampak dari kesombongan spiritual. Sebagian sarjana Muslim menilai bahwa reaksi keras terhadap Nabi Isa juga mencerminkan ketakutan psikologis terhadap hilangnya kontrol narasi keagamaan. Selama ini, pemuka agama memegang otoritas tafsir dan hukum. Ketika Nabi Isa mengabarkan bahwa akan datang seorang pembawa risalah yang lebih luas dan menyempurnakan hukum, maka kendali tersebut terancam berpindah. Dari sinilah muncul usaha sistematis untuk mendiskreditkan pribadi Nabi Isa, bukan dengan argumen ilmiah, melainkan dengan fitnah dan kekerasan. Para ahli usuluddin melihat peristiwa ini sebagai bukti bahwa kebenaran wahyu selalu konsisten sementara manusia yang berubah. Isi ajaran para nabi saling menguatkan dan tidak saling meniadakan. Karena itu kabar tentang Ahmad tidak mungkin bertentangan dengan misi Nabi Isa. Justru, penolakan terhadap kabar tersebut menunjukkan adanya penyimpangan pemahaman terhadap ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa sendiri. Dalam pandangan ini, Islam hadir bukan sebagai agama baru yang terputus, melainkan sebagai pemurni dari distorsi yang terjadi. Dalam literatur dakwah, para ulama juga menyoroti bahwa kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran strategis. Nabi Isa menyampaikan kebenaran meskipun mengetahui risiko besar yang akan dihadapi. Hal ini menjadi pedoman bahwa tugas seorang pembawa kebenaran adalah menyampaikan, bukan memastikan hasil. Hidayah berada sepenuhnya di tangan Allah, sedangkan manusia hanya dituntut untuk jujur dan amanah dalam menyampaikan pesan. Sebagian pemikir sosial Muslim memandang bahwa penolakan terhadap Nabi Isa dan kabar tentang Ahmad merupakan contoh awal konflik antara kebenaran universal dan kepentingan kelompok. Pola ini terus berulang dalam sejarah dengan bentuk yang berbeda. Setiap kali muncul seruan yang mengajak pada persamaan derajat dan keadilan, maka akan muncul pula perlawanan dari mereka yang merasa diuntungkan oleh ketimpangan. Dari sini para ulama menarik pelajaran bahwa iman sejati sering menuntut keberanian untuk kehilangan kenyamanan. Dalam kajian akhir zaman, para ulama juga mengaitkan kisah ini dengan peran Nabi Isa di masa mendatang. Mereka menjelaskan bahwa kembalinya Nabi Isa kelak akan menjadi penegasan terakhir atas kebenaran risalah Nabi Muhammad. Saat itu, tidak akan ada lagi ruang bagi penolakan yang bersumber dari keraguan, karena kebenaran akan tampak dengan jelas. Dengan demikian, kabar tentang Ahmad yang disampaikan Nabi Isa di masa lalu akan menemukan penguatannya di masa depan.